Wajar dunia ini disebut sebagai panggung sandiwara ya teman-teman, yang dimana ada banyak orang yang sejatinya mereka itu cerdas, mereka diakui pintar, mereka diakui berwawasan, tapi ketika masuk ranah agama mereka menjadi orang yang tidak semestinya cerdas. Sebagaimana di video ini saya ingin mengajak kalian semua untuk nyimak satu video, yang dimana video ini memperlihatkan kepada kita semua bahwa pembodohan, penipuan, dan hal-hal sontoloyo lainnya malah dijadikan kebiasaan oleh mereka yang paling benci kepada dakwah orang-orang salafi. Saya di sini masih membela salafi teman-teman, karena untuk saat ini kelompok yang berada di barisan paling benar menurut saya adalah salafi. Tapi saya menyatakan hal seperti ini bukan tanpa alasan, bukan tanpa keterangan, bukan hanya sekedar taklid. No, sama sekali tidak teman-teman. Karena maraknya beberapa hal yang saya selidiki sampai saat ini masih menunjukkan bahwa hal-hal yang menjadi cikal bakal pembodohan umat adalah mereka oknum-oknum yang berfaham NU. Bahkan kejadian ini sudah 5 tahun yang lalu. Setelah beberapa pekan ini, kurang lebih dalam 1 bulan ini, Miftah menjadi trending topik pembahasan karena penghinaannya. Dan setelah satu penghinaan itu, terungkap semua video yang dulunya juga menghina tapi tidak viral. Tidak viral teman-teman. Dan tidak berhenti sampai di situ. Keanehan, kecelenehan semakin banyak nampak dari beliau. Bahkan videonya 5 tahun yang lalu, sekarang viral, yang dimana dia ini mengajak beberapa tokoh untuk mencium-cium kunci Ka'bah palsu, kain kiswah Nabi Muhammad SAW palsu, dan saya tidak tahu apakah di situ dia mengatakan ini replika atau real, asli kunci Ka'bah dan kain kiswahnya Nabi Muhammad SAW. Karena di Indonesia teman-teman, jangankan hal seperti itu, air celupan rambut Nabi Muhammad SAW yang katanya itu rambut Nabi Muhammad SAW dicelupin ke air itu dijual teman-teman, dan harganya fantastis. Ya Allah, Indonesia darurat. Jangankan orang-orang awam, teman-teman. Orang seperti Deddy Corbuzier saja jadi target. Coba kita simak satu video yang dimana menunjukkan orang cerdas pun bisa termakan pembodohan seperti ini. Muga-muga sedaya pikantos syafaatipun Kanjeng Nabi. Amin. Mendapatkan syafaat Nabi. Ya jelas, semua orang ingin mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW, tapi jangan dengan cara nipu teman-teman. Jangan. Berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW itu berbeda dengan berdusta atas nama yang lain. Ya ancamannya neraka. Terus syafaat apa yang mau didapat? Mudah-mudahan dengan hadirnya barang-barang beliau yang ada di sini, barang-barang beliau siapa yang dimaksud? Bisa membawa Islam rahmatan lil alamin. Oke, barang-barang siapa yang dimaksud? Barang-barang beliau siapa ini yang dimaksud? Islam yang menyenangkan, bukan Islam yang menakutkan. Islam ya Allah. Dibuka teman-teman, dibuka, perhatikan. Buat rusak kate nggih, sengaja tenan iso nyawang. Langsung insyaallah sedaya. Yang membungkus awalnya siapa? Ya, dibuka, detik-detik. Ini detik-detik ya. Kok bisa ya mereka bikin seperti ini? Waduh, sudah dikeluarkan teman-teman kuncinya. Kunci Ka'bah. Dicium kunci Ka'bah. Ya Allah, apakah iya seperti itu bentuknya kunci Ka'bah? Ya Allah, ya Allah. Siapa lagi? Oh, Pak Ganjar, ada Pak Ganjar. Apa? Iya, wangi, dikasih parfum biar makin jos ya, pembodohannya biar semakin jos teman-teman. Ya Allah, ini orang-orang cerdas ya teman-teman. Orang-orang cerdas saja bisa dikelabuhi, bisa dibodoh-bodohi seperti ini. Barang-barang beliau katanya. Beliau siapa? Nabi Muhammad SAW. Ini barang-barangnya Nabi Muhammad SAW. Mau kemana? Ya Allah, harusnya berpikir kritis. Harusnya berpikir kritis seperti Pak Ganjar ini. Ada Deddy Corbuzier juga. Tuh, ada Deddy Corbuzier. Wajahnya masih wajah yang dulu ya teman-teman. Dicium juga. Ada siapa saja ya, ada beberapa tokoh. Kok bisa orang-orang seperti mereka ini percaya? Kok bisa?
Pemikiran kritisnya itu pada kemana? Dan pasti ketika kita membahas seperti ini, salah Wahabi, teman-teman. Ketika kita membahas seperti ini, pasti salah orang-orang Wahabi. Wah, kalian itu tidak beriman kepada peninggalan Nabi Muhammad SAW. Kalian tidak percaya dengan ini. Ya Allah. Kalau kita mau berpikir, teman-teman, kalau ini memang dianggap sebagai peninggalan Nabi Muhammad SAW, yang dimana kunci Ka'bah itu turun-temurun dipegang oleh satu keturunan, teman-teman. Tidak bisa dipindah, tidak boleh. Barang siapa yang mengambil kunci tersebut dari orang yang sudah dimandatkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka mereka adalah orang yang zalim. Bahkan seperti Raja Salman pun, untuk masuk ke dalam Ka'bah itu tanpa izin yang memegang kunci tersebut, tidak boleh dan tidak berani, teman-teman. Mereka adalah orang-orang amanah. Dan tiba-tiba kunci itu hadir di Indonesia. Hadir di Indonesia. Ya Allah, betapa sontoloyonya ini. Seandainya ada disclaimer di awal bahwa barang-barang ini adalah barang palsu, barang-barang replika atau bagaimana. Tetapi teman-teman, setelah saya menyimak, jangankan menyebutnya replika, dinyatakan mirip dengan kunci aslinya saja berbeda. Kunci yang dicium Miftah seperti ini, sedangkan aslinya seperti ini. Di mana letak persamaannya? Jelas berbeda, teman-teman. Ini agama. Ya, dengan berembel-embel agama yang bisa dengan mudah untuk membodohi umat. Contohnya seperti ini. Lalu kemana akal-akal kritis ini? Pemikiran-pemikiran kritis dari seorang Deddy Corbuzier, dari seorang Ganjar Pranowo. Kemana? Apakah iya semudah itu kalian percaya terhadap apa yang dibawa Miftah? Di Indonesia sangat kaya orang-orang pembodoh umat, teman-teman. Habib Fulan, bawa kiswah, bawa kresek merah. Ada uangnya. Celupan rambut secuil, ya, sehelai rambut Nabi Muhammad dicelup-celupin, laku keras. Ya Allah. Memang ladang Indonesia. Ladang untuk membodohi umat. Yang dimana umatnya sangat mudah terpercaya kepada hal-hal takhayul seperti ini. Pembodohan seperti ini. Harry Pas tidak percaya dengan rambut Nabi Indonesia. Memang tidak percaya. Mau apa kalian kalau saya tidak percaya? Mau dites DNA? Benarkah rambut itu adalah rambut dari orang Arab? Apakah tersambung DNA-nya dengan DNA para habaib yang katanya mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW? Apakah berani? Gak bakal berani, teman-teman. Gak bakal berani. Bahkan saking ya Allah, mereka sampai apa itu namanya ya? Dikibarkan itu. Ya. Yang diyakini sebagai kiswah Nabi Muhammad SAW, kiswah makam Nabi Muhammad SAW, dikibarkan kan mereka, berharap mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, tapi berdusta. Dikatakan di awal ini adalah barang-barang beliau, barang-barang Nabi Muhammad SAW. Benarkah barang-barang Nabi Muhammad SAW seperti itu bentuknya? Mau apa kalian? Mau sampai kapan seperti ini umat Islam mau dibodoh-bodohi? Apakah tidak mau berpikir sejenak? Miftah ini, ya, gelar Gusnya saja dipertanyakan oleh umat. Keturunan siapa itu dia mengaku keturunan orang tokoh begitu ya? Itu saja tidak diakui. Tiba-tiba bawa kunci. Ya, ini kejadian 5 tahun lalu, teman-teman. Tahun 2020-an mungkin, sebelum ini corona mungkin. Masih jaya-jayanya Miftah. Apalagi Deddy Corbuzier mualaf dengan dia. Oh, tambah seru, tambah jadi nama dia melejit. Guru Deddy Corbuzier. Dan orang-orang sangat mudah dibodoh-bodohi dengan hal seperti ini. Bahkan Deddy Corbuzier pun nggak tahu saya mau komentar apa sudah. Jadi teman-teman, mari kita bersama-sama mencerdaskan umat. Hanya orang-orang pembodoh umat, pensontoloyo umat yang mengusir channel saya. Dan di mana-mana membuat framing. Jadi saya hanya ingin membuat video. Kalau memang dikatakan, Harry Pas itu hanya konten kreator bukan ustadz. Ya siapa bilang saya ustadz? Saya hanya konten kreator yang membuat konten untuk mencerdaskan umat dari pembodohan-pembodohan semacam ini. Ya bagi kalian yang tidak mau dicerdaskan atau tidak mau mikir, ya silahkan gak usah tonton video saya. Tonton saja channel-channel dangdutan, channel-channel konser sholawat, joget jingkrak, sontoloyo, silahkan. Tapi video ini dikhususkan kepada orang yang mau berpikir saja. Itu saja dari saya.